Selanjutnya yaitu energi mekanik. Nah, energi mekanik sendiri itu di kelas 1 itu merupakan energi kinetik ditambah energi potensial. Itu adalah energi mekanik. Nah, kalau bendanya translasi hanya bergeser saja, maka energi kinetiknya hanya energi kinetik translasi. Kemudian kalau ada energi potensial berarti ya ditambah energi potensial. Tetapi kalau dia kasusnya menggelinding, ini menggelinding, maka energi kinetiknya harus dua, energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Ini ada gambar, contohnya adalah orang mengendarai roda sepeda, kemudian turun dari posisi 1 ke posisi 2. Otomatis posisi 1 kecepatannya dibandingkan posisi 2 akan lebih besar posisi 2 kecepatannya, berarti ada perubahan kecepatan. Kemudian putaran roda juga akan lebih cepat di posisi 2. Maka energi mekanik di posisi 1 maupun posisi 2 nanti bisa dihitung masing-masing. Kemudian ini ada perubahan ketinggian juga karena ini kan sepedanya kan turun. Kita anggap ini ketinggiannya H, kemudian di posisi dasar itu berarti ketinggiannya 0, di dasar ketinggiannya 0, gitu ya. Nah, penerapan energi mekanik dalam membahas soal-soal itu ada hukum kekekalan mekanik gitu ya. Energi mekanik posisi 1 itu pasti nilainya harus sama dengan energi mekanik di posisi 2 gitu ya. Nah, energi mekanik karena bendanya menggelinding tadi kita masukin EK translasi ditambah EK rotasi ditambah energi potensial karena dia ada perubahan ketinggian sama dengan EK translasi posisi 2 ditambah EK rotasi posisi 2 ditambah energi potensial di posisi 2. Kalau posisi 2 di dasar 0 berarti MGH-nya nanti dicorek gitu ya. Oke. Kemudian kalau posisi awal ini dia nggak punya kecepatan awal, berarti V-nya bisa dicorek. Omeganya bisa dicorek. Itu misal. Tetapi kalau punya kecepatan awal, maka ini nggak boleh dicorek. V1 nggak boleh dicorek, omega 1 nggak boleh dicorek. Kemudian kalau ini di posisi kedua itu punya ketinggian, berarti MGH-nya nggak boleh dicorek. Seperti itu. Kalau dia hanya bidang datar berarti kan nggak ada perubahan ketinggian, maka MGH 1 sama MGH 2 dicorek. Tinggal setengah MV1 kuadrat ditambah setengah I omega 1 kuadrat sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah setengah I omega 2 kuadrat. Begitu. Nah, ini ada penerapannya nih. Sebuah bola pejal I-nya 2 mr kuadrat, 2/5 mr kuadrat, mengelinding dari suatu ketinggian H dalam bidang miring kasar tertentu. Tentukanlah kecepatan bola pejal pada dasar bidang miring. Di sini kecepatan di dasar. Berarti H2-nya 0 gitu ya. H2-nya sama dengan 0. Kita masukin posisi 1 kecepatannya 0, nanti dicorek gitu ya. Setengah MV1 kuadrat ditambah setengah I omega 1 kuadrat dicorek. Tinggal MGH1, H1-nya sama dengan H ketinggiannya gitu ya. Sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah setengah I omega 2 kuadrat ditambah MGH2. MGH2-nya dicorek karena posisi keduanya 0. Oke. Sekali lagi, untuk menyelesaikan soal ini memang lebih mudahnya pakai hukum kekekalan energi mekanik. Meskipun ada cara lain gitu ya. Ini kita membahas yang penerapan energi mekanik pada bidang miring yang lebih mudah. Oke, kita masukin MGH setengah MV2 kuadrat, setengah ini I-nya bisa diganti KMR kuadrat gitu ya. R-nya dicorek. Nanti GH sama dengan setengah dalam kurung 1 plus K V kuadrat, V2 kuadrat, V di posisi kedua. Ketemu V2 sama dengan 2GH per 1 plus K dalam kurung. K-nya itu konstanta inersia. Di soal kita ini bola pejal, berarti K-nya 2/5. 2/5, dimasukin 2/5. Nanti kalau soalnya diganti silinder pejal, berarti K-nya setengah gitu ya. Nah, persamaan ini hanya berlaku jika V1-nya 0. Kecepatan awalnya ini 0. Tapi kalau bola pejal ini dia kecepatan awalnya saat menuruni bidang miring nggak 0, ini nggak 0. Misalkan nggak 0. Maka ini nggak boleh dicorek. MV1 kuadrat, I omega 1 kuadrat nggak boleh dicorek gitu ya. Yang dicorek cuma MGH2.
Dan persamaannya bukan lagi yang V2 sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Seperti itu. Sekali lagi, persamaan ini hanya berlaku kalau kecepatan awalnya 0. Gitu. Ini ada soal-soal, silahkan nanti dikerjain.